Halo guys, kembali lagi di Sekolah 226 Podcast. Seru kita di Sekolah 226 Podcast. Nah, aku Kenny yang akan menemani obrolan santai pada episode kali ini. Nah, kita sudah ditemani nih oleh 3 narasumber kita. Ada Dita, ada Mira, ada Queen. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan santai ini, kita kenalan dulu nggak sih biar lebih akrab? Ayo, boleh dimulai dari Dita dulu. Hai teman-teman, nama aku Anindita Yasmin Rahayu. Kalian bisa manggil aku Dita. Aku berasal dari kelas 75. Hai teman-teman, nama aku Amira Sarah Syaida. Kalian bisa manggil aku Mira atau Amira. Dan aku dari kelas 78. Hai teman-teman, aku Punca Latifah Jasmine Nunari. Kalian bisa panggil aku Queen. Aku dari kelas 74. Nah, teman-teman kita ini yang berasal dari kelas 7 baru saja kemarin melakukan kegiatan profil Project Pancasila atau P5. Nah, kira-kira P5 itu menarik gak sih buat kalian? Menarik banget dong. Menarik banget. Menariknya karena apa tuh? Karena seru aja Seru. kenal kerja kelompok. Karena mempunyai pengalaman yang seru lah pokoknya. Nah, coba dong ceritain pengalaman kalian selama mengerjakan project ini. Minggu pertama kita dikasih tahu nih kita mau buat apa, dikasih tahu kita mau bikin sesuatu nih. Kita dikasih beberapa video lah gitu. Terus selama seminggu itu kita mikir nih konsepnya apa gitu. Terus kita siapin bahan-bahannya, alat dan bahan, terus langkah-langkahnya gitu. Baru minggu kedua kita buat karyanya. Nah, karyanya itu beragam ya pastinya ya? Iya, beragam. Mulai dari pengolahan sampah plastik pastinya ya? Iya. Kalau untuk Dita sendiri, apa sih pengalamannya selama mengerjakan project kemarin? Pengalaman kemarin pertama-tama pastinya fasilitator pada ngasih kayak contoh-contoh produk yang bisa kita bikin, dan kelompok aku milihnya keranjang dari kertas bekas. Pokoknya yang gampang gitu Iya, lah. yang gampang. Kalau Queen kelompoknya pengalamannya apa gitu? Pengalamannya waktu di minggu pertama kan kita kayak disuruh observasi lingkungan sekolah gitu. Nah di minggu kedua, di hari kedua kalau nggak salah kita disuruh buat sketsa yang mau kita buat, sketsa produk yang mau kita buat. Nah habis itu baru kita membuat produknya gitu. Nah, kita kan tadi sudah ngomong tentang pengalaman ya. Nah, kalian tahu nggak sih pengertian pengolahan sampah bekas itu apa kan? Mengolah bahan sampah bekas itu jadi barang yang lebih berharga ya kan? Iya. Nah, kalian bisa jelasin nggak sih biar teman-teman biar pada lebih tahu gitu? Ya kayak daur ulang lah, kayak ngebikin bahan bekas menjadi bahan yang bermanfaat atau berguna. Contohnya kayak botol minum bekas bisa jadi pot bunga atau pot pensil gitu kan. Yang nantinya barang itu bisa menjadi harga yang lebih tinggi. Iya. Nah, kan pasti tim kalian ini bekerja kelompok kan? Apa sih pengalaman yang paling menyenangkan dalam kelompok itu? Ya biasanya karena bikin karya gitu bersama-sama jadi kayak seru gitu. Kalau Queen? Ya sama sih kayak Amira, kayak jadi seru karena kita ngerjain bareng-bareng juga. Terus kita nyari idenya juga sama-sama gitu. Pokoknya saling bekerja sama ya? Ya. Kalau Dita? Pastinya karena dibikin kelompok itu jadinya kita bakal lebih aktif kerjasamanya kan. Terus juga karena ngerjainnya juga bisa barengan, terus bisa ngobrol. Pokoknya seru banget deh waktu itu. Nah, kalau tadi kan pengalaman yang seru dong. Sekarang pengalaman paling tidak menyenangkan. Wah, ini nih, itu ngatur temen sekelompok Kenapa itu. tuh? Iya, ada. Itu susah banget diatur, malah ngeyel lagi kan. Dikasih tahu malah diulang lagi, kita lagi kerja nih, dia mau sibuk sendiri, asik sendiri, malah tiduran kan, kesel banget. Terus solusinya gimana sih biar teman kamu bisa kerjasama lagi? Ya, dikasih tahu lah kayak, ayolah bikin lah gitu, ntar nilainya dikurangin lah, ntar kalau kita di jelek gitu kan. Kalau Queen itu kayak gimana sih pengalaman paling gak enaknya? Pengalaman paling gak enak itu kayak aku kerja, misalkan teman-teman ada beberapa yang nggak kerja gitu, jadi kayak kesel, campur aduk, mau marah Kurang tapi kerjasama bingung. gitu ya Iya, dalam kelompok. kurang kerjasama. Terus kamu gimana sih tindakan yang kamu lakukan? Biasanya sih aku ngomong sama temen aku kayak, ayo kita bareng-bareng yuk biar hasilnya makin bagus gitu. Merangkul ya. Iya. Biar cepet gitu nggak sih? Ya. Jadi biar kerjanya cepat kelar, Iya. biar mendapatkan nilai yang lebih bagus. Iya.
Kalau Dita? Pastinya sama kayak Queen sama Amira, di kelompok aku tuh kurang banget kerjasamanya. Kadang salah satu atau dua orang tuh pada nggak mau kerja gitu, jadi asik sendiri, main-main sendiri. Cuman solusi aku tuh, aku kayak negur mereka dengan cara yang baik. Ayo dong kerjasama, biar kan ini nilainya juga bukan kita buat diri kita Buat juga, kita sendiri, tapi buat bersama-sama gitu ya. Terus akhirnya kayak karena mereka aku kasih tahu gitu, jadi mereka mau ikut kerja sama deh. Nah, dari pengalaman kalian tadi nih, kan pasti otomatis kalian bekerja sama dalam satu kelompok. Apa sih barang yang mau kalian buat dalam kelompok itu untuk mengurangi limbah sampah? Kalau di kelompok aku sih bikinnya itu keranjang dari kertas bekas, dan kertas bekas itu biasanya kita ini dari kertas ulangan yang udah nggak dipakai, kertas yang udah nggak dipakai gitu. Kenapa kelompok kamu memilih membuat keranjang gitu? Karena keranjang itu menurutku tuh bermanfaat lah, berguna juga buat naruh-naruh spidol biasanya. Kan di kelas tuh ada spidol kan buat tulisnya, pasti keranjang itu kita memanfaatkan keranjang itu buat naruh-naruh barang lah. Oke, sekarang gantian dulu nih, tanyanya ke Dita dulu. Kalau Dita, kelompoknya buat apa sih? Kalau aku sih kan bikin produknya sama ya, sama kayak kelompoknya Amira, yaitu keranjang dari kertas bekas. Selain jadi keranjang buat naruh spidol, terus penghapus punya apa tuh, pokoknya punya guru deh di kelas, itu aku juga bisa gunain keranjang itu buat naro-naro barang-barang gitu deh. Misal kayak kalau kita taruh di kamar kan bisa jadi tempat sisir, tempat parfum dan Taruh lain-lainnya. bedak. Iya, pokoknya ya biar jadi lebih rapih deh, biar nggak berserakan. Sekarang Queen nih yang terakhir. Kalau aku buat hiasan dinding dari sedotan plastik gitu. Itu supaya kayak kita mengurangi limbah sampah sedotan plastik, terus kita bisa menambahkan hiasan di dinding. Kenapa lebih memilih sedotan nggak kayak botol, plastik dan semacamnya? Karena aku sering ngeliat banget orang memakai sedotan plastik terus dibuang begitu aja. Sembarangan gitu ya? Iya, makanya aku coba untuk membuat inovasi gitu lah. BTW guys, kalian itu bahan-bahannya itu bawa dari rumah yang bekas atau mengambil dari sekolah tapi yang juga bekas gitu? Kalau kan karena kelompok aku bahan dasarnya itu kertas, jadi pakai kertas bekas yang dari rumah gitu. Tapi dari sekolah juga? Nggak ada sih, kalau dari sekolah biasanya kebanyakan kepake. Oke, kalau Dita? Kalau kelompok aku ada sebagian dari rumah dan sebagian dari sekolah. Karena di sekolah itu kan pasti banyak banget kertas-kertas yang udah gak kepake, main kebuang gitu aja, main berserakan di mana-mana. Tapi kelompok aku ngambil terus kayak udahlah ayo kita kumpulin aja, terus juga dibarengin sama kayak kertas bekas dari rumah temen aku, karena dia kayak emang punya kertas bekas aja gitu numpuk di gudangnya. Berarti dikumpulin jadi satu hingga Iya. menjadi suatu barang Iya. gitu ya. Kalau Queen? Kalau aku ada sebagian dari rumah bekas Tapi minum bekas gitu ya? Iya, tapi dicuci lagi. Oh. Nah, dari sekolah juga ada, dari beberapa tempat juga ada. Tapi semuanya itu dicuci dulu, Dicuci dulu. biar bersih lah. pastinya, Iya. Nah, kan pasti kalian tuh mempunyai suatu kendala dalam minggu pertama itu kan kayak kalian belum terlalu paham tentang materinya. Itu kalian gimana sih agar kalian bisa memahami materinya? Kita tonton kembali sih apa yang kita baca kembali, kan ada biasanya ada tulisannya kan kayak materinya apa gitu. Jadi aku baca kembali, terus kalau misalnya karyanya itu yang di videonya yang dikasih itu kita nggak ngerti, aku tonton lagi sih. Lebih mengulas ke video gitu ya? Iya. Kalau Dita? Kalau aku sama kayak Amira, cuman aku lebih suka nanya ke fasilitator gitu lewat via WhatsApp. Nggak nanya langsung atau? Nanya langsung juga lebih sering, cuman kalau misalnya emang pas aku bingungnya pas di rumah, aku mikirnya di rumah, jadi aku nanya via WhatsApp aja. Oke, kalau Queen? Kalau aku kayak kan kita dikasih video gitu. Biasanya aku tonton, terus ntar aku cari materinya di Google yang aku belum ngerti, kayak apa sih tentang pengolahan sampah gitu. Kan ide-ide kalian tadi membuat barang kayak hiasan dinding dan keranjang. Nah itu menurut kalian bisa mengatasi masalah apa aja sih dalam lingkungan kita?
Ya pastinya karena pakai kertas ya kalau aku, jadi itu bisa mengurangi sampah kertas, sampah kan kalau misalnya kertas ditumpuk-tumpuk terus ya bertaburan gitu kan jadi Kumuh. ya gitu kan, terus jadi sarang serangga juga, terus kalau misalnya dikumpulin terus kan jadi kalau misalnya kena air nih kan jadi lembab ya, Lembab, bau ya. iya bau gitu. Kalau Queen Kalau aku, kalau karena sering lihat itu sih Kak, kayak yang membuang sedotan di jalan gitu, makanya takutnya nanti jadi kumuh, terus orang-orang jadi terkena penyakit virus gitu. dan juga saluran air jadi tersumbat ya sih, iya. jadi banjir. Kalau Dita, Kan bahan dasar aku sama kayak Amira ya, kertas bekas. Pastinya aku bakal kayak bikin itu tuh tujuannya untuk mengurangi sampah-sampah kertas bekas yang ada di sekolah maupun di rumah. Terus juga aku pengen dengan aku bikin keranjang itu, aku pengen banget kayak barang-barang di rumah atau di sekolah tuh jadi lebih rapih untuk dilihat. berarti kalian yakin banget ya dengan kalian membuat barang tersebut ke lingkungan kita menjadi lebih bersih ya? Iya. Yakin. Nah, pasti kan teman-teman juga nanya nih, kalau pengolahan bahan bekas itu kan nggak cuma satu, tapi banyak. Menurut kalian untuk kelompok kalian itu kedepannya mau mendaur ulang lagi atau membuat suatu barang lagi kah, atau cukup sampai di sini aja gitu? Ya mungkin ada yang wah aku pengen banget aku pengen bikin ini deh ya apa kertas bekas aku mau bikin apa, tapi kalau sama kayak kalau aku kan bikin sendiri kan ya susah lah gitu kan, perlu berapa hari gitu kan, jadi mungkin mereka manfaatkan kertas bekas ini jadi kayak karya lain lah gitu kan. Alasannya kenapa sih kamu memilih keranjang kertas itu? Karena pertama karena banyak kertas bekas lah di rumah kan, jadi kayak wah aku ada nih kertas bekas banyak banget gitu, jadi manfaatin aja lah. Daripada nganggur gitu ya? Iya kan, daripada taburan gitu. Kalau Queen, Kalau aku sih kayak mungkin teman-teman aku pasti mau lagi karena itu gampang banget, dan nanti pun rumah atau kelas jadi kelihatan cantik, bagus gitu. lebih menyala abangku gitu ya. Kalau Dita, Mungkin pastinya pada masih mau membuat produk yang baru, cuman mungkin kayak kita bakal bikin selain keranjang kertas itu lagi, karena membuat keranjang kertas itu waktu itu aja kelompok aku butuh waktu yang banyak banget, jadi mungkin bakal bikin produk yang beda. nah ini ngomongin tentang waktu nih. Kalian buat kerajinan itu atau barang itu berapa lama sih? Wah kalau dia kayak mungkin cukup ya 2 hari ya, dan tapi Aku juga 1 hari itu kita fullin sampai kayak bikin lagi selesai, tapi waktunya nggak cukup lah, jadi besoknya kita baru lanjutin lagi, tapi cuma dikit karena sebelumnya kita udah ya, Mir, tapi ada nggak sih temen kamu yang misalnya dalam kelompok ini ingin membuat suatu barang tapi nggak bawa alat atau bahannya itu? oh ada, makanya aku bawa barang lebih buat jaga-jaga kan, karena temen aku nih sering banget suka banget lupa, makanya aku bawa barangnya lebih gitu, jadi buat jaga-jaga gitu. Parah banget temen kamu. Emang. Kalau Dita, Pastinya apa kendalanya atau temanmu yang suka lupa membawa alat dan waktu bahan? itu ada teman aku yang lupa bawa kayak tempat buat gulungnya, dan itu aku kan pas bikin keranjang tempat untuk menggulung kertasnya pakai tempat lipstik bekas yang udah nggak ada isinya kan, terus dia lupa bawa, makanya itu jadi kendala kenapa kita bikinnya agak menghabiskan waktu yang lebih banyak, karena tempatnya itu cuma satu dan kita harus ngebuletin itu sebanyak 128 buah, itu banyak banget. Wow. Makanya kayak itu selama itu, terus akhirnya kayak ya udahlah ya ini pakai punya Dita aja. Kelompoknya emang sangat sabar guys. Kalau untuk Queen sendiri apa sih kendala teman-temannya kayak tidak membawa alat dan bahan gitu? Kalau untuk membawa alat dan bahan semuanya bawa. Tapi karena kan teman-teman lain tuh punyanya besar gitu. Terus kan aku ngerasa kayaknya kalau satu aja nih kurang gitu. Jadi aku buat 3 gitu selama sehari. Kan nih kalian berdua kan kertas, Queen ini kan sedotan Nah, ya kan? ya, beda sendiri. Nah, berapa hari sih kalau buat sedotan itu kerajinannya? Kalau untuk yang udah ahli mungkin
berapa, mungkin 25 menit juga cukup. Cuman waktu itu aku butuh sampai 30 menit karena buat ngerangkai warna sedotannya gitu sih. Nah, kalian kan pasti ada materi dari fasilitator kan. Nah, kalian itu cari materinya dari mana? AI atau Google atau baca artikel? Aku sih dari YouTube karena kan kita dikasih videonya tuh ada keranjang kertas itu. Kita ngeliatin sih kayak oh ini bagus nih gitu dari YouTube. Terus dari Google juga kita lihat gitu, kalian lihat gitu. Kalau Dita? Kalau aku lebih banyak baca-baca dari website-website di Google sih. Queen? Kalau aku juga yang dikasih sama fasilitatornya kayak YouTube gitu, terus di Google juga. Aksi nyatanya kamu itu yang mau kamu lakukan apa terhadap lingkungan kita ini? Buang sampah pada tempatnya pastinya kan. Jadi kayak daur ulang ya juga kan bahan gitu, bahan organik. Biar tidak tercemar lah Iya, gitu ya. Kalau Queen? Kalau aku ya pastinya kita harus mendaur ulang gitu. Tidak apa ya, agar tidak tersumbat gitu. Iya. Kalau Dita? Aku pastinya kayak aksi nyata yang aku bakal lakuin sih lebih banyak ngajak orang-orang buat kayak ayo perbanyak daur ulang daripada membuang, karena kayak membuang kan pasti akan menyebabkan penumpukan sampah. Nah, kalian yakin banget nggak sih dengan kalian membuat barang tersebut dan kelompok kalian itu pasti berdampak pada lingkungan sekitar dan masyarakat? Iya sih, soalnya kan karena kita berbuat karya itu kan dari sampah-sampah bekas gitu kan. Jadi ya bermanfaat juga kan kalau misalnya daripada numpuk terus jadi sarang kuman juga. Terus kalau itu ya jadi kayak bau gitu kan. Kalau Queen? Kalau aku yakin pastinya karena sedotan plastik itu susah banget didaur ulang. Jadi kita tuh kayak nyari inovasinya pun juga susah. Jadi ntar kayak orang-orang pasti bakal mikir, oh ternyata sedotan plastik nggak buat diminum aja nih, Bisa buat dijadikan barang hiasan gitu ya, minum, yang ya, gitu. memiliki nilai tinggi. Iya. Karena kan sedotan itu terurainya lama, Iya. ya kan? Apalagi banyak yang pakai kan. Nah, Iya. betul. Hampir satu dunia mas, ya lebih. Mungkin Kalau restoran Dita? juga kan. Kalau aku sih yakin banget ya, apalagi keranjang yang aku buat itu kan dari kertas bekas. Bisa kayak kita mengurangi sampah dari kertas deh pokoknya. Terus juga keranjang itu tuh manfaatnya kalau di kehidupan kita lumayan ngaruh banget nih. Karena kayak siapa sih yang betah ngelihat meja berantakan, spidol di sini, penghapus di sini. Dengan keranjang itu kan kita bisa nyusun rapi. Dengan rapi ya Iya. pasti. Nah, kalian nih gimana sih cara ngajak orang-orang atau teman-teman kalian untuk menjaga lingkungan sekitar kita? Kita bikin poster sih, poster kayak tentang mengajak, ayo kita buang sampah pada tempatnya, terus atau ajakan yang lain lah itu tentang kita harus membuang sampah pada tempatnya, terus kita mendaur ulang lah gitu. Kita di situ kita kasih tahu dampaknya apa atau apa gitu kan, terus kita sebar ke media sosial gitu. Nah, Mir, gini nih. Kan teman-teman kita biasanya banyak yang tidak merespon atau ada yang merespon tapi tidak dilakukan. Apa sih ya solusinya? Ya kita ajak, ayolah buang sampahnya pada tempatnya lah gitu kan. Agar lingkungannya tidak Iya. rusak gitu Iya lah. kan. Kalau Queen sendiri Kalau gimana? aku ya sama kayak Mira, kayak kita buat poster terus kita sebarin di media sosial gitu. Terus kita juga buat posternya yang menarik biar kayak orang, ini poster menarik banget, baca terus ntar orang jadi terngiang-ngiang. Wah, gitu. keinget terus gitu ya. Iya. Kalau Dita? Aku pastinya salah satu caranya sama kayak Queen sama Amira. Cuman kayak aku bakal prioritasin ngajak secara langsung. Aku ngehimbau kayak ayolah kita jaga kebersihan, karena kayak kalau kita nggak jaga kebersihan pasti dampaknya buruk banget banget ya, buat diri kita lingkungan, dan ya. buat lingkungan. Nah, sebelum kita nutup podcast ini nih, apa sih pesan dan kesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman kita yang sedang menonton? Iya, jangan membuang sampah sembarangan ya guys. Karena tidak bagus untuk lingkungan kita, guys. Queen? Kalau aku jangan lupa membuang sampah pada tempatnya dan jangan lupa mendaur ulang. Dita? Kalau aku pastinya kalian kurangilah membuang dan memperbanyak mendaur ulang.
Nah, mungkin itu saja yang materi atau obrolan santai kita pada podcast ini. Sampai jumpa di lain episode berikutnya. Dadah. Dadah.